Maka dalam hukum mazhab Syafi'i boleh berkurban atas nama orang tua. Itu mengingatkan kita berorang tua, berbakti dengan harta. Dia cukup doa, ampunilah orang tua kami. Tapi apa? Buatlah ibadahnya dengan harta kita. Niatkan dengan berkurban itu buat orang tua. Membangun masjid, niatkan untuk orang tua. Di situ keberkatannya. Maka itulah kata Rasulullah, dirimu dan hartamu adalah milik orang tua. Artinya apa? Ingatkanlah apa yang kita miliki ini juga bisa kita berbagi untuk orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi farada siyamana fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Masjid Baitul Salam beserta jajarannya, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan, para imam kita yang selalu membimbing kita dalam solat, hadirin wal hadirat jamaah solat subuh rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah kecuali mengucapkan syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih. Allah Maha Penyayang tak kepala. Allah tidak pernah bosan mencurahkan nikmatnya kepada kita, walaupun kita sering durhaka kepadanya. Kita kufur nikmat, lalai beribadah, tapi Allah tetap memberikan rezeki. Ini mengajarkan kepada kita, jangan pernah terhalang menolong orang, berbuat baik kepada orang, walaupun pribadinya tidak baik menurut kita. Kalau menolong orang, jangan lihat agamanya, jangan lihat pribadinya, tapi lihatlah penderitaannya. Itulah ketulusan. Kalau berbuat baik kepada orang baik itu biasa itu. Itulah ketulusan. Kasih sayang Allah adalah Allah tidak pernah bosan membimbing kita. Walaupun setipis kulit bawang iman dalam hati kita, Allah tetap memanggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Tidak dibedakannya mana iman yang tinggi, yang menengah, yang rendah, selalu dipanggil Allah. Mengajarkan kepada kita, kita pun tak boleh bosan mengingatkan orang. Tak boleh bosan menasihati orang, walaupun belum dia berubah. Karena tugas kita hanyalah menyampaikan hasil Allah yang menentukan. Jangan ada kata-kata, udah bosan aku menasihati Ustaz. Tak boleh. Kasih sayang Allah adalah sebesar langit dan bumi pun dosa kita. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengajarkan kepada kita, kita harus pemaaf. Wa asin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepadamu, kata Allah.
sebesar langit dan bumi pun dosa hambanya, asal dia mau berubah, mau sadar, Allah tetap Maha Pengampun. Mengajarkan kepada kita bahwa kita harus pemaaf terhadap seseorang. Orang berbuat salah tidak minta maaf itu sombong, merasa dia masih benar. Tapi orang sudah minta maaf, kita tidak memaafkan, itu juga sombong. Itu juga sombong. Allah saja begitu besarnya dosa kita, Allah ampuni. Berapalah dosa hambaku itu sehingga kau tidak bisa memaafkannya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, kata Allah kepada Rasulullah, maafkanlah mereka Muhammad, diminta atau tidak diminta, istighfarkanlah mereka, doakan mereka supaya mereka diampuni Allah. Kasih sayang Allah kepada kita, apabila kita berbuat satu kebaikan, minimal 10 kali lipat balasannya, 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudaifu liman yasha, Allah melipat gandakan pahalanya, terutama di Ramadan ini, berlipat-lipat ganda pahalanya. Allah sayang sama kita, supaya ada bekal kita untuk nanti ketika Allah memanggil kita. Mengajarkan kepada kita, kata Rasulullah, kalau orang berbuat baik kepadamu, balas yang lebih baik. Kalau tidak bisa, balas dengan cara yang sama. Kalau tidak bisa, berapa kemampuanmu, tapi tetap menghargainya. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang tidak pandai berterima kasih kebaikan orang, sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Maka salah satu yang tak boleh dilupakan dalam hidup ini, jangan lupa jasa orang lain. Tak boleh lupa. Salatullah wa salamullah ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat dari kemudian. Amin ya rabbal. Pesan Rasul, man shalla alayya marrah wa sallallahu alaihi asyarah. Siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, maka Allah memberikan selawat kepadanya 10 kali. Apa maknanya itu? Makin banyak kita berselawat, makin sadarlah kita bahwa kita adalah umat Rasulullah. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar membaca selawat kebiasaan, tidak. Tapi apa? Makin banyak ikrar kita berselawat, makin kita mengikrarkan bahwa kita ini adalah umat Rasulullah. Sehingga timbul pertanyaan, sudahkah aku ini pantas sebagai umat Rasulullah dengan cara hidup yang selama ini saya lakukan? Supaya selalu ada pembaharuan dalam kepribadian kita, dalam kehidupan kita, karena Rasulullah diutus Allah menjadi uswatun hasanah, contoh teladan. Itu makna daripada Allah dan Rasul memerintahkan kita berselawat, menyadarkan kita bahwa kita ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita mulai kajian subuh kita ini, judul sudah diamanahkan kepada kami, itu tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu sembahlah Allah
Dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Setelah kita kepada Allah beribadah, maka kemudian adalah berbakti kepada kedua orang tua. Setelah Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, maka yang dilihat adalah bagaimana kita juga berorang tua. Seperti doa Nabi Sulaiman alaihissalam, surah An-Naml 19. Rabbi auziqni an askura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bimbinglah aku supaya aku selalu bersyukur dengan nikmat yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Maka orang bersyukur itu setelah ia bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka yang dilihat adalah bagaimana ia berorang tua. Jadi tidak cukup Bapak Ibu orang bersyukur itu dilihat ibadahnya saja, tapi bagaimana ia berorang tua. Bagaimana ia berorang tua. Ridullah biridul walidain wa sutullah bisutil walidain. Ridho Allah, ridho orang tua. Murka Allah adalah murka orang tua. Maka salah satu ridho yang kita cari, yang kita harapkan adalah berorang tua. Kemudian birru abakum wa abirru abanakum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu supaya anakmu berbuat baik kepadamu. Jadi bagaimana anak-anak kita sekarang itu potret apa yang kita lakukan berorang tua sebelumnya. Tapi kalau ada orang dia sudah baik berorang tua tapi anaknya masih durhaka, itu ujian. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh istrinya durhaka, anak-anaknya durhaka, itu ujian. Tapi Bapak Ibu, tidak sedikit apa yang dilakukan anak kita kepada kita itu mungkin tidak jauh beda bagaimana kita berorang tua sebelumnya. Jadi kita jangan hanya menyalahkan anak. Kita juga koreksi, mungkin aku memang beginilah dulu, kurang berorang tua. Nah, bagaimana kita berbakti kepada orang tua ketika masih hidup atau sudah meninggal dunia? Yang pertama, ketika masih hidup apa yang kita lakukan? Yaitu memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada orang tua. Sebagaimana doa kita, Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kepada kedua orang tua kami, dan sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami pada waktu dulu. Kasih sayang. Mana bentuk kasih sayang? Satu, mensilaturahiminya. Mensilaturahiminya. Jangan karena gara-gara kita sibuk, begitu dekatnya orang tua, tak pernah dilihat. Perasaan kita karena sudah ngasih uang, dan cukup itu. Kenapa? Salah satu yang dibutuhkan orang tua itu adalah kehadiran kita. Itu yang diharapkan. Dia selalu menunggu, ditanyanya, kok tidak datang si anu.
Itu mendatanginya. Itu yang kenapa itu salah satu obat yang menguatkan hati orang tua kita, menggembirakan hati orang tua kita ketika kita selalu datang mensilaturahimnya. Maka sekarang ini dengan adanya teknologi ini, adanya HP ini, Android ini, apa? Membuat orang tua rindu itu sudah termasuk durhaka. Membuat orang tua rindu itu bisa dikategorikan durhaka. Apa alasannya orang tua kita bisa rindu? Bisa video call, bisa dilihatnya cucunya, bisa dilihatnya keadaan kita. Tapi karena sibuk, lupa. Ini salah satu bagaimana orang tua harapannya mau ketemu kehadiran kita. Dan maka yang terpenting memberikan kasih sayang adalah bagaimana kehadiran kita, melihatnya, memperhatikannya, mensilaturahiminya. Nah, di situ, maka oleh karena itu kita selalu memberikan waktu. Apalagi orang tua kita di sini, kalau di kampung bagaimana bisa pulang? Kenapa? Karena itu adalah harapan bagi setiap orang tua. Bahkan orang tua itu bisa mengatakan sama anaknya, "Nak, pulanglah nak. Kalau tidak ada ongkos nanti kami pikirkan." Itu sering orang tua itu mengatakan begitu. Saking kepinginnya dia kita pulang. Nanti ongkos dia pikirkan. Coba bayangkan itu harapan orang tua itu. Dia sangat mengharapkan. Apalagi bentuk kasih sayang kita kepadanya, itu berbicaralah dengan lemah lembut. Bicara dengan lemah lembut. Wala taqul lahuma uf, jangan kamu katakan ah. Kalau kita tidak suka, diam. Atau dijawab dengan bahasa-bahasa yang baik. Jangan bahasa yang menyakitkan. Jangan lebih tinggi suara kita daripada orang tua. Luka hatinya dengan kata-kata kita itu sangat sulit hilang dari hatinya. Kalau tidak cocok perasaan kita, lebih baik diam. Kenapa? Takut kita, ucapan kita nanti salah paham orang tua yang kita sampaikan, hatinya tersakiti. Diam itu pun berharga, diam itu pun emas. Itu yang kita lakukan. Bagaimana kita memberikan kasih sayang dengan perkataan yang lemah lembut. Bagaimana lagi kasih sayang orang tua kepada kita? Kepada kita berorang tua, yaitu memberikan perhatian yang sangat besar. Apa perhatian kita kepada orang tua? Yaitu dengan membantunya, menafkahinya. Jangan dulu orang tua meminta baru kita kasih. Sudah terlalu banyak yang diberikannya selama ini kepada kita. Apakah infak yang paling baik? Wa ma anfaqtum min syai'in. Apakah infak yang paling baik, pemberikan yang paling baik? Bukan zakat. Apa yang dibutuhkan oleh orang tua. Sedekah sama anak yatim besar pahalanya. Sedekah kepada fakir miskin lebih besar pahalanya, tapi lebih besar pahalanya bersedekah kepada keluarga sendiri. Yang tak boleh sama orang tua zakat. Zakat. Kita senangkan dia, apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Orang tua kita dulu nanya, apa yang kau mau nak? Biar mama beli. Apa yang kau inginkan? Ada tidak sekarang kita nanya apa yang diinginkannya, apa yang disukainya? Jarang. Jarang.
Tapi kalau orang tua dulu selalu dia nanya mau apa nak. Itulah orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, tahu kita dia suka makanan ini, kita belikan, kita sedekahkan. Itu merupakan lambang perhatian kita mengingat keinginan orang tua kita. Kita sedekahkan. Orang tuaku dulu suka ini, kita beli, kita sedekahkan. Itu mengingatkan kita kepada apa yang diinginkan orang tua dulu sewaktu hidup paling suka. Itu yang kita lakukan. Bagaimana kita bisa memberi, menyenangkan di usia tuanya kalau masih hidup dia. Mumpung orang tua kita masih hidup, kita senangkan dia di usia tuanya ini. Disitulah letak keberkatan. Maka anak berbakti kepada orang tua paling utama ketika orang tua tidak berdaya. Istri berbakti kepada suami ketika tidak berdaya. Maka ibu, salah satu dosa yang paling besar adalah suka meninggalkan suami kalau sudah tua. Itu durhaka itu. Kalau sudah tua ditinggalkannya suaminya. Justru kalau sudah tualah berbakti kepada suami. Anak dengan kesibukannya, orang lain pun sudah mulai melupakan. Karena kita sudah tua. Justru istri disitulah letaknya berbakti kepada suami. Ini malah awak ditinggalkannya pula. Alasannya Pak, cucu. Kalau tidak ada aku, tidak ada cucu itu. Mana ada itu? Dikhawatirkan ibu-ibu apa? Maaf ini, durhaka bersuami. Contoh, mudah-mudahan tidak meninggal suami. Tiba-tiba ditanya orang, mana rupanya ibu itu? Dia di Jakarta. Udah lama, udah 2 bulan. Yang tega lah dia meninggalkan bapak itu sendirian. Itu durhaka itu. Durhaka, celako, masuk neraka. Walaupun dia beribadah baik, tidak boleh itu. Pergilah ibu sebentar. Kenapa? Karena kami tidak tahan, tidak kuat. Seperti ibu kalau ke rumah anak, tidak lama. Kalau kita suami tidak tahan lama-lama, Pak. Kalau ibu enak, mau ke pasar menantu ikut, masak ikut, ada tetangga apa ikut. Kalau kita mana? Tidak tahan. Tidak tahan. Bedanya di situ. Jadi ada 2 dosa besar belakangan ini. Apa di saat ini kita lihat istri ini mengingatkan saja apa? Suka meninggalkan suami kalau sudah tua. Kalau waktu dulu kemudian tidak mau meninggalkan awak, bahaya dia. Sekarang tidak berdaya, ditinggalkannya pula. Tidak boleh. Yang kedua, dosa istri yang paling besar apa? Salah satu, berhutang di luar pengetahuan suami. Tak boleh itu. Berhutang di luar pengetahuan suami. Mau cakap meninggal dia nanti datang menagih. Pak, maaf, ibu dulu ada hutangnya sekian, tapi baru dibayar sekian. Apa kata suami? Yang tegalah dia melakukan itu di luar pengetahuanku. Katakan aja ibu maunya, saya hutang baju ini, saya hutang ini. Itu ibu. Kalau bapak-bapak, apa dosanya yang paling besar dalam keluarga? Kikir di rumah tangga. Itu pula kalau suami, termasuk saya ini. Kalau di luar traktir kawan, dibayar. Apalagi di kantin ada anak gadis, beliin bang, ambillah. Berapa bang? Terserah. Bayangkan itu. Terserah. Tiba di rumah minta uang orang rumah, anaknya keluar matanya. Sedekah yang paling utama adalah di keluarga. Di keluarga. Bersedekah kepada istri, anak dan orang tua kita itu adalah membuka pintu-pintu rezeki.
Jadi situ. Jadi ada kelemahan kekurangan kita masing-masing. Tapi inilah namanya hidup, punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi itu salah satu. Sejelek-jelek suami mempersulit belanja keluarganya, dan sejelek-jelek istri menuntut di luar kemampuan suaminya. Imbang, Pak. Celaka suami mempersulit belanja keluarganya. Mempersulit, ada, tidak dikasih. Itu namanya mempersulit. Kalau tidak ada mau diapain? Mempersulit. Tapi juga secelaka istri adalah menuntut di luar kemampuan sudah. Tahu dia keadaannya ini, ada saja yang diminta. Itu mempersulit. Nah, kembali kepada kaji kita tadi, bahwa berorang tua itu adalah memberikan nafkah, membantunya, menyenangkannya. Berikanlah sebelum dimintanya. Jangan dimintanya dulu, nah aku mau berobat ya Allah. Masa kita tidak tahu bagaimana kabar mak? Sehat nah, tapi kurang ini, mas, batuk-batuk, kurang apa, demam. Oh berarti apa? Salah satu yang kita sikapi tidak bisa. Ya sabar ya mak ya, mudah-mudahan sembuh. Tidak cukup dengan doa. Berikan untuk berobat ya mak ya. Ya mak berobatlah mak ya, biar ku apa ini uangnya. Itu namanya kebijaksanaan. Itu namanya perhatian maksimal. Jadi diusahakan jangan meminta dulu orang itu baru kita kasih. Sudah terlalu banyak yang diberikannya selama ini. Itu orang tua membantu. Ada satu hikayat sampai dikatakan Rasul kepada Umar dan Ali, Umar, Ali, kalau kamu bertemu namanya Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Umar, Ali disuruh Rasul kalau ketemu nanti minta doa, disuruhnya untuk minta doa. Siapa dia? Seorang anak muda punya orang tua lumpuh, tinggal di Yaman. Ibunya berpenyakit sudah lama, tapi apa kata ibunya? Sama dengan ibu-ibu, mudah-mudahan sebelum meninggal bisalah aku haji. Biasa itu. Kita pun mudah-mudahan bisalah aku sempat ke Makkah sebelum dipanggil. Saking kepinginnya. Ya, memang harus ada niat, Pak. Jadi artinya apa? Hidayah itu harus dicari. Bagaimana cara mencari hidayah? Buka niat, buka hati. Kalau sudah dapat hidayah, insya Allah ada saja jalannya diberikan Allah. Ada saja. Berapa banyak orang tidak mampu bisa berangkat haji diajikan orang, berangkat umroh diorangkan. Kenapa? Karena nawaitunya kepingin. Nah begitu pula beliau, ibunya mengatakan kepingin haji, padahal hidupnya, keadaannya pas-pasan, dan ibunya sedang lumpuh. Tapi karena seorang anak ingin berbakti kepada orang tua, bagaimana ia menyenangkan orang tuanya, menyenangkan ibunya apa? 8 bulan dia belajar untuk menggendong hewan. Belajar dia untuk memberikan kekuatan di tubuhnya. 8 bulan. Apa kata orang? Disangka orang Uwais itu dah gila. Naik bukit, menggendong. Ya. Itulah dilatihnya. Lalu tiba haji, barulah di bawahnya ibunya digendongnya. Digendongnya ibunya dari Yaman. Coba yang kayak itu. Tiba-tiba waktu dia tawaf, waktu dia wukuf, waktu selalu berdoa, apa yang dimintanya? Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Kata ibunya, mengapa aku aja yang kau minta nak?
Mengapa tidak kau minta juga untuk dirimu? Bu, kalau Allah sudah mengampunimu dengan ridhonya, aku juga ikut terampuni. Aku juga ikut terampuni. Ridho Allah biridhul walidain. Ridho Allah adalah ridho orang tua. Murka Allah adalah murka orang tua. Apa bedanya ridho dan murka? Kalau Allah ridho, menghapuskan dosa-dosa seseorang. Kalau Allah murka, menghapuskan pahalanya, rusak nilai pahalanya. Jadi walaupun dia taat beribadah, tapi kalau Allah murka, belum tentu. Jangan sempat Allah murka. Tapi kalau Allah ridho, maka itulah menghapuskan dosa-dosanya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kepada tadi. Ridho Allah adalah ridho orang tua. Maka kalau Allah ridho, hidup kita tenang. Tenang. Dia tidak kaya, tidak banyak hartanya, tapi karena dia berorang tua, tenang hidupnya. Salah satu kekayaan hati kita sumbernya adalah berorang tua. Tapi kalau Allah murka sekaya apapun dia, tapi karena berorang tua tidak baik, tidak bisa hidupnya tenang, tidak berkah. Kalau kita berorang tua baik, insya Allah doa kita mustajab. Maka ketika menyolatkan jenazah, 40 orang menyolatkannya, salah satu ada doa yang menempati doa oleh Allah. Tidak tahu kita, belum tentu imamnya. Mungkin ada di situ makmumnya taat berorang tua, patuh berorang tua, berbakti kepada orang tua. Ada di situ yang mendoa itu orangnya. Tidak tahu kita itu. Maka itulah salah satu fungsinya kita doa berjamaah. Mana tahu yang mengaminkan itu ada punya kelebihan, ikut kita terbawa di aminnya itu. Itu. Tidak tahu kita siapa yang lebih mulia, yang lebih hebat ibadahnya. Maka yang jelas apa? Ridho orang tua inilah. Kemudian kata Rasul, dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Suatu ketika seorang anak mengadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, iya, ayahku mengambil tidak minta-minta Rasulullah. Dia ambil aja." Iya. Oh iyalah. Nanti kamu datanglah dulu ke rumah ya. Akhirnya ditemui juga bapaknya. "Pak, datang nanti ke rumah dulu Pak ya." "Ya Rasulullah." "Dah. Pak, apa betul engkau mengambil harta anakmu tidak diminta?" "Iya ya Rasulullah." "Mengapa?" kata Rasul, "Waktu kecil dulu bagaimana aku memberikan kebutuhannya, memperhatikan di hidupnya. Selalu saya perjuangkan dia. Tapi Rasulullah setelah aku tua begini tidak punya apa-apa, dia tidak pernah peduli dengan aku." Banyak hidup seperti ini, tidak peduli dengan aku ya Rasulullah. Jadi apa kata Rasulullah? Anak muda, anak apa? Dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Jadi artinya apa? Kalau kita berorang tua, jangan cukup Allahumma fillana junubana, Allahumma fillana junubana. Berinfaklah atas nama orang tua. Niatkan orang tua. Maka dalam hukum mazhab Syafi'i boleh berkurban atas nama orang tua. Itu mengingatkan kita berorang tua, berbakti dengan harta. Dan cukup doa, ampunilah orang tua kami. Tapi apa? Buatlah ibadahnya dengan harta kita. Niatkan dengan berkurban itu buat orang tua. Membangun masjid, niatkan untuk orang tua. Di situ keberkatannya.
Maka itulah kata Rasulullah, dirimu dan hartamu adalah milik orang tua. Artinya apa? Ingatkanlah apa yang kita miliki ini juga bisa kita berbagi untuk orang tua kita. Ini. Maka dengan cara-cara seperti itulah bagaimana menyenangkan orang tua di alam barzah sana kalau sudah meninggal. Maka pernah dulu di zaman Rasulullah, walaupun ini tidak sahih betul, dalam kitab Usburiyah, datanglah kepada Rasul, ya Rasulullah, iya, aku bermimpi melihat orang tuaku. Ketika aku melihat orang tuaku, ayahku, dia senang di sorga, menikmati di telaga sorga itu. Tapi ketika aku bertemu dengan ibuku, dia sangat sengsara. Maka aku katakan kepada ayah, ayah, bantulah ibu, berikanlah dia minum. Dilihatnya minum ada di depan ayahnya. Kata ayahnya, nak, di sini tidak ada tolong menolong. Tidak ada tolong menolong, nafsi-nafsi, nak. Akhirnya dengan sayangnya, kasihannya sama ibunya, dia ambillah minuman yang ada di depan ayahnya. Tujuannya apa? Mengasihi sama ibunya. Pas dia ambilnya tempat minuman itu, terbangun dia, lumpuh tangannya. Lumpuh tangannya spontan. Baru sadar dia sedang bermimpi. Maka dia datangi Rasulullah, ya Rasulullah, dia ceritakan. Akhirnya kita obatilah dulu tanganmu itu, kata Rasulullah. Maka didoa ke Rasul, insya Allah dia semakin bagus, makin sehat. Namanya doa Rasul. Lalu Rasul bertanya, apakah ibumu masih meninggalkan harta? Ya Rasulullah, ada, dia anak satu-satunya. Nah, ambillah buatmu, dan kalau bisa cobalah infakkan. Dengan senang hati karena melihat ibunya seperti itu, maka dia infakkan, dia cari anak yatim, dia cari yang membutuhkan, insya Allah dia lakukan. Maka pendek cerita, berikut dia bermimpi, cuman sekilas ibunya sudah tersenyum. Maka salah satu yang menolong orang tua di alam sana adalah anak yang soleh, mendoakan dan berbakti. Salah satu apa yang dia miliki selalu diniatkannya untuk orang tuanya. Itu dah masalah. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, terakhir, bagaimanapun hidup ini, yang terpenting adalah bagaimana kita berbakti kepada orang tua di waktu hidup. Bahagiakanlah dia di akhir hidupnya ini, senangkanlah dia, dan kalau sudah meninggal, marilah kita selalu berdoa kepadanya dan kita antar dengan nilai-nilai ibadah. Karena karya orang tua yang paling besar bukan menjadi anak menjadi orang kaya, bukan sekedar anak menjadi pejabat, tapi karya orang tua yang paling besar menjadikan anak soleh dan solehah, mendoakan orang tua. Itu karya orang tua yang paling besar dalam hidup. Nah, kita buat tanya jawab di sisa apa ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Rabbal. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang istri terhalang enggak kita kalau berbakti kepada orang tua? Maksudnya suami kita terhalang enggak kita kalau berbakti kepada orang tua nih, Pak Ustaz? Misalnya saya mau pulang ke kampung nih, orang tua, kata suami enggak usah nanti pulang, apa itu kita diberi kata suami, atau memang kita berbakti kepada orang tua karena menurut kata suami? Itu yang pertama. Yang kedua, seorang anak perempuan, apakah dia terhalang dari suaminya untuk memberi kedua orang tuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.
berbakti kepada suami, berbakti kepada orang tua. Ini sebenarnya secara statusnya tidak bisa dibedakan. Suami perlu, istri pun suami perlu, orang tua pun perlu. Nah, bagaimana solusinya? Secelaka-celaka istri melarang suaminya untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya. Dan secelaka-celaka suami menghalangi istrinya berbuat baik kepada orang tuanya. Maka di dalam rumah itu yang terpenting wasawirhum minal amr, yaitu musyawarahlah dengan urusan mereka. Artinya apa? Selalu musyawarah. Jadi kalau suami melarang istrinya dengan ukuran yang pantas dia harus pulang, itu suami durhaka kepada istri. Bukan istri aja yang durhaka pada suami. Pantas dia pulang, tetapi dengan pertimbangan menurut syar'i dia pantas. Seharusnya suami yang bijaksana, dia tidak bisa melarang istrinya. Kenapa? Karena ini dalam ukuran kepantasan. Tapi kalau tidak pantas dia larang, karena dia seorang suami, itu wajar. Itu wajar. Bahkan pernah di zaman Rasul, apa kata suaminya? Sepanjang aku belum pulang, kau jangan kemana-mana, sehingga sakit orang tuanya dia tidak lihat, meninggal orang tuanya dia tidak lihat. Meninggal orang tuanya dia tidak lihat. Apa kata orang? Yang durhakalah dia berorang tua itu, sampai meninggal orang tuanya tak dilihatnya. Mengadulah kepada Rasul, ya Rasulullah, iya, bagaimanalah istri siapa? Bagaimanalah istriku? Bagaimana dia mengadu kepada orang berkata kepada Rasulullah, bagaimanalah si anu itu sehingga dia meninggal pun orang tuanya tidak dilihatnya. Apa kata Rasul? Itulah istri yang soleha. Cuma Rasul sebenarnya senyum. Kenapa? Kok sampai segitunya? Sampai-sampai meninggal dia dapat. Tapi karena patuhnya kepada suami, masih ada orang seperti itu rupanya. Kau luar biasa itu. Artinya masih ada orang seperti itu. Jadi artinya apa? Kalau kepantasan itu di lurang suami, itu kurang baik. Tetapi kalau memang pulangnya itu tidak pantas karena keseringan, melihat keadaannya lah. Jadi kalau keadaannya itu pantas, nah, dia lakukan, itu ada pertimbangan. Ada pertimbangan. Sama dengan istri Tolha. Ya Rasulullah, iya, suamiku Rasulullah kurang pemurah. Kalau ibu-ibu sekarang ngadu, suamiku itu pelit betul, pasti gitu itu. Dia tidak kurang pemurah. Berdosakah saya Rasulullah kalau aku mengambil uang, aku menjual sesuatu tanpa sepengetahuannya? Kenapa? Karena dia tidak mau tahu orang tua kami, dia tidak mau tahu dengan anak-anak. Ada suami begitu, tidak peduli jajan anak. Berdosakah itu Rasulullah? Lakukanlah, ambillah secukupnya. Jadi kalau bapak-bapak hilang di kantung uang 50.000, jangan ribut, karena kurang. Ambillah secukupnya. Artinya apa? Ada kebijakan. Karena dia tidak peduli sama orang itu, tidak mau tahu. Maka dilihat daripada situasinya. Ukuran kepantasan. Nah, begitu juga anak dan orang tua, dan anak laki-laki, anak perempuan sama-sama berbakti kepada orang tua. Cuman kalau orang tua apa laki-laki, dia lebih bertanggung jawab. Kalau istri kan dia bertanggung jawab kepada suaminya. Jadi dilihat ibu keadaannya, konteksnya itu, ya. Kalau itu sesuatu yang harus dilakukan, musyawarah. Itu selesai. Komunikasi yang penting, Pak. Mungkin dia salah paham apa maksud kita. Maka dengan komunikasi itu, insya Allah, yang jelas anak laki-laki dan anak perempuan
itu sama-sama disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Cuman anak laki-laki lebih bertanggung jawab nafkah kepada orang tuanya. Nah di situ karena dia apanya. Tapi anak perempuan juga disitulah perlunya dia permisi dan untuk memberitahu kepada suaminya. Sama-sama punya hak dan kewajiban. Ya ya. Haji tidak ada yang menyudutkan. Tidak bisa dibedakan antara orang tua dengan anak, tergantung konteks apa yang dilakukan itu, mana yang harus didahulukan. Nah di situ. Ya ya. Nah itu saja yang bisa saya jawab, Ibu ya. Silakan kalau ada lagi. Silakan Pak ya, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bertanya Pak Ustaz, menambah ilmu. Istri itu adalah milik suaminya. Iya. Suami itu adalah milik orang tuanya. Itu saja. Iya. Kalau ibu-ibu mau masuk surga, senang betul Ustaz. Soal Sangat senang ibu-ibu Ustaz. enak ya. Tidak masuk pintu mana saja dia masuk. Iya. Asal dia taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, menjaga kehormatan dirinya. Amin. Masuk surga pintu mana saja. Iya. Pintu mana saja. Laki-laki tidak ada Ustaz. Hah? Perempuan ibu-ibu diberikan oleh Allah Ustaz. Kamu adalah milik suamimu. Suamimu adalah milik orang tuanya. Kita lagi Ustaz. Pilihlah pintu mana saja yang kita masukkan untuk masuk surga, sepanjang kamu taat kepada Allah, berbakti kepada suamimu, dan menjaga kehormatan dirinya. Laki-laki kan ada Ustaz. Ya. Kita disuruh berbakti kepada orang tua, menjadi wes al-qurdi Ustaz. Iya. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Boleh saja Ustaz. Ya. Istri milik suaminya, suami milik orang tua. Kenapa? Karena kita waktu menikah sudah hijab kabul. Sudah hijab kabul. Ketika sudah hijab kabul, maka dia adalah tanggung jawab kita. Bahkan dosa istri pun ada yang ikut kita tanggung. Ibu buka-buka aurat, kami ikut berdosa. Iya, ibu buka-buka aurat, ikut kita berdosa. Padahal dia buka aurat. Tapi suami berselingkuh, tak ikut ibu pula menanggungnya. Apa di situ makna yang paling utama? Karena suami adalah milik istri, milik orang tuanya. Istri jangan coba-coba melarang suami berbakti kepada orang tua. Jangan. Kenapa? Karena itu dia yang paling utama. Orang tua adalah milik orang tua. Kalau ibu di tangan suami, asal dia taat menjaga kehormatannya di belakang dan di depannya, itu sudah selesai Pak. Maka ada saudara-saudari ibu-ibu yang dijamin masuk surga apa? Menjaga solat yang 5 waktu. Ya Bu, menjaga solat 5 waktu. Tidak ada banyak ibu apa syaratnya solat. Yang kedua puasa. Kenapa puasa? Syarat besar supaya ibu jangan banyak permintaan. Jadi kalau ibu banyak keinginan belum dapat suami, puasa sunat. Puasa sunat. Kalau puasa sunat nanti Allah yang membimbing keinginannya. Baru termasuk itu tadi, jaga hartanya di belakang dan di depannya, jaga nama baiknya. Maka orang tua pun itu salah satu kita ini berorang tua berbakti apa? Menjaga nama baik. Bagaimana maksudnya? Satu, meninggal orang tua jangan ribut kita bersaudara. Kalau kita ribut bersaudara menunjukkan seolah-olah orang tua kita gagal mendidik kita. Jangan ketahuan sama orang. Jangan pula terlalu perhitungan. Ini kulihat malam ketiga. Kau berapa dari kamu? Kamu berapa? Kan sama-sama orang tua kita. Itu tak baik itu. Dosa tanya berapa? Aku cuma bisa sekian. Dosa tanya kenapa? Dia mampu kenapa? Yang penting kita berbuat yang terbaik. Masalah saudara yang lain tidak berbuat, urusan dia. Jangan karena berapa kita sekian-sekian.
maka berhitunglah orang itu mau melaksanakan sedekah itu berapa perhitungan kali berorang tua seperti itu. Tidak bisa pikirkan saudara yang tak mau menyumbang, tidak usah dipikirkan. Yang penting aku mau berbuat, ini ikut kalian terserah. Ini tidak. Sama-sama orang tua kita kok. Sudah di total sekian. Ya Allah, berhitung dah enak begitu bersedekah sama orang tua, Bu. Jangan dilakukan begitu. Ya. Nah, oleh karena itu, itulah salah satu tadi itu. Bagaimana pentingnya antara milik suami milik orang tua, karena di situ tanggung jawabnya. Nah, dan bukan berarti istri tidak punya tanggung jawab. Maka kita kalau sudah berumah tangga, orang tua dan menantua sama levelnya. Kalau saya orang tua tidak bisa menerima zakat, mertua saya pun tak boleh menerima zakat. Itulah tanggung jawab kita. Cuman kalau istri harus permisi kepada suami, karena suami yang mencari. Jangan pula di belakang main ngasih, tak bisa itu. Tak boleh. Diam-diam ngasih, diam-diam ngasih, berdosa itu. Kenapa? Yang mencari tanggung jawab suami. Dan suami pun dituntut pengertian. Kenapa? Karena kita mengambil istri, dia yang membesarkan sampai besar, baru kita ambil. Tinggal mengapakan aja lagi. Kan harus diingat seperti itu. Ya, ya. Masih ada lagi? Tidak masuk. Ibu itu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya orang tua juga. Jadi umpamanya anaknya dia disekolahkannya sampai diusaha kerja dengan tujuan dia nanti kalau tidak bisa dialah pendidikan adiknya umpamanya. Macam itu Ustaz, ya sampai dibilangnya dia kan dia sendiri itu bolehkah Ustaz? Coba jadi, coba jadi. Ada seorang keluarga yang bilang, dia waktu dulu dia berhasil memang sekolahkan orang tuanya sampai dia kerja. Jadi dengan tujuan orang tuanya, bila nanti tidak sanggup dia ada melanjutkan pada pendidikan adik-adikmu ini, kan? Tak tahu dah rumah tangga dia dengan dia pesan orang tuanya. Dia juga sendiri sampai di untuk dengan suami di sana dia kalau kali dengan sendiri. Ya. Masalah makanya sebelum di situ ta'arufu, saling sebelum menikah ta'aruf dulu. Di dalam ta'aruf itu bukan sekedar melihat wajahnya. Di situ ada komitmen. Seperti saya dulu, mudah-mudahan lah ya. Kalau saya dulu apa? Dek, kalau kita menikah sedikit banyak saya harus mengirim sama orang tua. Jangan kaget dia nanti kan, karena dia menyekolahkan kita dulu. Ada sedikit banyak, ada komitmen. Nah, saya harus sebelum menikah juga mengatakan, nanti kalau kita menikah, umakku udah begini, berjanji untuk apa adekku, aku yang apa, aku yang harus menyekolahkannya, harus aku apa. Disitulah pentingnya komitmen. Jadi dalam pernikahan itu yang harus dipikirkan. Nanti apa? Ada komitmen yang sudah terikat kita dengan orang tua. Yang kedua, saya bilang sama anak perempuan, kena capek saya menyekolahkan, dia bidan, saya bilang sama apa calonnya, nak, kalau kau menikah, saya minta, karena saya sudah capek menyekolahkan anak ini, saya terlambat kuliah gara-gara dia, saya bilang gitu, jangan halangi dia bekerja. Karena ada suami dia larinya bekerja, udah capek menyekolahkannya, udah usah kerja, sakit hati saya jadinya kan. Jadi jangan halangi dia bekerja. Kenapa? Karena sudah dia kuliah. Kalau cuma untuk di rumah saja, dia ngapain tinggi-tinggi, udah kita habis gara-gara dia pun terlambat kuliah. Itu permintaan saya, kalau kalian menikah, anak saya ini jangan terhalang bekerja. Kalaupun kau bekerja, tetap utamakan keluarga. Supaya di belakang dia tidak seenak dia seperti tadi. Kau udah saya kerja, biar aku aja. Meninggal dia nanti, sengsara juga anak saya itu. Ya. Istilahnya gitu. Jadi ada komitmen, Bu.
dibangun komitmen. Jangan saja maka ta'aruf itu kan sekedar mengenal wajah, apa? Saling untuk memberikan apa ke depan yang harus ada janji, komitmen yang harus dibangun. Itu salah satu caranya. Ya, karena ibu sudah mengharapkan. Ini. Jadi kalau dia memberi tetap tanpa sepengetahuan suami, tetap berdosa juga, walaupun itu dia disekolahkan nanti. Tapi seharusnya tetap di rumah tangga, wasawirhum fil amr, maka musyawarah, komunikasi yang penting. Komunikasinya itu tetap diutamakan. Jangan gara-gara itu pula berantem terus di rumah. Ya. Saya rasa kalau niat kita baik, Allah selalu memberikan jalan keluar. Dan saya yakin itu tidak ada itu. Kalau niat kita baik, tidak berlebih-lebihan, wajar, tidak mungkin Allah menyulitkan. Kenapa? Apalagi ini amanah orang tua, pasti diberikan Allah solusinya. Cuman tadi apa? Dengan cara yang baik. Ajak musyawarah dengan cara yang baik. Itu yang terpenting. Ya, Bu ya? Itu sajalah Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.